menurut gue itu menarik gitu, maksudnya ya lagi-lagi kalau gue selalu bilang kalau perempuan itu kan ada bekasnya ya. Iya kan, maksudnya kalau udah pecah, udah pernah main, maksudnya nanti pas masuk lagi kan udah beda tuh. Nah kalau laki-laki perjaka itu gimana? Dan lo nandainnya gimana? Kalau nih, jadi tuh gini, kan sebelumnya itu gue tuh udah pernah juga main sama orang yang sudah pernah, ya kan. Nah, tapi aku ngerasa kayak, aduh, dia memang ngajarin aku kan. Nah, tapi aku tuh lebih suka sama orang yang kayak, aku tuh pengen ngajarin orang, aku tuh lebih suka ngajarin orang. Nah, jadi kalau dia perjaka atau enggaknya, menurutku ya, itu tuh ketahuan pas saat kita mainnya. Di saat belumnya, itu memang kan kalau anak-anak muda sekarang tuh kayak udah jago lah untuk cerita tentang seks gitu segala macam lah, udah biasa lah ya. Nah, kita tuh taunya di saat pas kita mainnya, pas kita melakukan itunya. Bedanya apa? Bedanya itu nggak bisa, dianya tuh nggak bisa. Jadi tuh gerakannya tuh nggak bisa. Jadi kayak kalau yang udah jago tuh kan kayak udah main asal ini aja gitu kan, ada caranya juga untuk ya pemanasannya gitu kan segala macamnya. Kalau yang masih baru tuh yang belum pernah untuk melakukan hal itu, ya paling cuma kissing, cuddle dan segala macam aja. Cuma taunya itu doang, nggak yang lain-lainnya. Nah, pas kita coba, nah itu tuh dianya nggak bisa untuk goyangnya tuh nggak ahli gitu. Tapi kalau dia pura-pura nggak bisa goyang kan bisa aja. Tapi namanya orang udah nafsu kan itu berbeda. Kalau misalnya dia, apalagi nafsu laki-laki, kalau misalnya kita lihat udah kitanya juga udah memancing juga, pasti kan hawa nafsunya tetap langsung keluar gitu kan. Nah itu tuh kelihatan Kak dari kayak gitunya. Nah aku punya my ex, dia tuh perjaka. Kalau dapetin perjakanya? Iya. Gimana caranya bisa dapetin perjaka sih? Beruntung banget bisa dapetin laki-laki perjaka gitu. Iya, beruntung sih, memang aku merasa kayak aku senang dan aku tuh makanya bertahan lama sama dia walaupun gimana pun itu hubungannya, aku tetap bertahanin kan. Nah, tapi pas itu aku tuh benar-benar kayak dia tuh nggak tahu apa-apa Kak. Dia nggak ngerti apa-apa, dia juga nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah, memang awalnya tuh aku tuh ketemunya di klub. Ya. Nah, terus kita kayak kenalan gitu. Nah, aku juga tadinya tuh nggak yakin kalau misalnya dia tuh masih berjaka, karena kan ya udah di klub itu kan kita taunya semua sama rata, ya kan. Nah, tapi dia pas aku tanya, kita dekat di segala macam, aku tanya, dia tuh ternyata umurnya tuh masih muda banget. Umur berapa saat itu dia? Dia umurnya saat itu masih 16 tahun. Oke, yang perjakanya segitu-segituan ya? Iya. Jauh banget lagi sama umur gue, nggak mungkin deh kayaknya kalau gue cari perjaka. Tapi mungkin aja. Enggak, berondong sama gue. Gue nggak expect sama berondong juga, masih expect sama perjaka juga. Tapi itu dia tuh masih umur 16 tahun di saat itu. Nah, pas itu juga kita tuh deket-deket sama-sama sharing gitu kan. Nah, aku tuh sharing tentang gimana masa lalunya dia dan masa lalu aku. Dia pun menerima klub itu sesudah pulangnya. Sudah. Aku gak langsung bungkus gitu enggak. Nah, tapi keesokan harinya tuh kita janjian lagi untuk main bareng lagi, untuk hangout bareng lagi, tapi ke klub juga sama. Tukar-tukar nomor dulu berarti di situ malam itu atau Instagram, DM dulu, enggak langsung ke WA. Nah, terus habis gitu si orang ini nih kayak dia juga tertarik gitu loh sama aku. Awal-awalnya tuh dia malu-malu juga, kayak nggak mau balas DM aku. Terus tapi aku kayak aku tertarik nih sama orang ini gitu kan. Karena tuh dia tinggi lebih daripada aku walaupun di umurnya masih 16 tahun. Iya. Jadi aku suka yang badannya tinggi gitu segala macam. Nah, tapi ternyata masih kecil umurnya. Nah, terus dari kayak gitu kita udah deket-deket, kita sharing satu sama lain tentang masa lalunya kita gimana, dan dia pun menerima masa lalunya aku. Nah, dari kayak gitu dia tuh jujur juga sama aku. Dia tuh pernahnya cuma ya paling ya anak-anak muda biasanya cium-cium aja gitu. Cuma kayak gitu-gitu aja. Nah, terus aku memaklumi lah hal tuh. Ada posisi di mana kita, nah aku open room. Nah, aku ajak dia. Nah, dia tuh tidur. Dia lagi tidur. Tapi aku udah nggak bisa nih untuk menahannya. Nah, pas dia lagi tidur, aku tanya sama dia. Terus kata dia, tapi gue belum pernah. Kata dia gitu. Gue nggak bisa. Takutnya gue nanti keluar di dalam gimana gitu kan. Terus aku bilang, bisa kok. Nanti lu bilang aja kalau udah mau keluar gitu kan. Terus katanya dia kayak gitu. Pas aku bilang, tapi lu yakin nggak bisa untuk nggak keluar dalam? Terus aku pas udah dibilang kayak gitu, aku kayak aduh yakin ya. Udah aku pakein pengaman dulu nih pertamanya. Kata dia, kok nggak kerasa apa-apa gitu. Nah, aku bukalah. Tapi itu pas pertama kali main. Nah, itu aku udah yang di atas duluan tuh aku. Nah, terus dia bilang, oh jadi caranya tuh kayak gini. Dia bilang kayak gitu. Nah, pas kan kita nginep ya. Jadi paginya dia bilang, gue mau nyobain deh, tapi gue yang di atas gitu. Nah, emang lu bisa? Aku bilang kayak gitu kan. Terus kata dia, gak bisa tapi gue mau coba gitu kan. Nah, pas dia nyoba juga emang bener-bener gak bisa. Aku mau ketawa tapi aku menghargai dia gitu kan. Nah, pas di saat itu aku tuh jadi ngasih tahu ke dia caranya tuh kayak gini loh. Terus kalau misalnya emang mau kayak gini. Terus habis itu pas udah dia kasih tahu kayak gitu, dia merasa kayak kok kayak gini doang. Gue nonton di film-film XXX gitu, itu ada gaya-gaya yang lain gitu kan. Nah, dari situ aku ngajarin lagi yang namanya doggy style dan segala macam tuh. Nah, dia tertarik nggak akan hal itu. Nah, jadi untuk percaya dia perjaka atau enggaknya, menurutku kayak gitu. Karena aku dapat udah 2 kali. Oh, 2 kali dapat perjaka? Iya. Tunggu, belum yang pertama kali dia main kan lu di atas tuh. Pertama kali main kan di atas. Ini namanya baru pertama kali main. Cepet banget gak sih keluarnya? Banget. Jadi pas lo masukin, terus nah, lo goyang-goyangin dikit langsung keluar? Jadi kayak baru 2 kali ngangkat, terus langsung keluar. Oh my god. Ya kayaknya, ya itu dia makanya. Aku bisa yakin kalau misalnya dia memang belum benar-benar pernah kayak gitu. Gitu loh. Jadi makanya, ya untuk teman-teman yang kalau mau nyari perjaka tuh harus di test drive dulu sih sebelum jadi pacar. Itu kan aku belum pacaran.
Udah pacaran? Belum. Oke. Iya pasti di test drive sih kan. Iya kan? Mereka pasti test drive lah. Test Cuma drive. maksudnya beruntung bisa dapat. Ya gue nggak tahu ya, kalau gue pribadi sih memang nggak tahu sukanya sama perjaka ya. Cuma kan unik aja, jadi kalau masih hari ini masih ada laki-laki yang perjaka Iya gitu. kan? Kayak jarang banget gitu. Udah langka banget, sama aja kayak perempuan juga kan kayak gitu. Iya, maksudnya perempuan kan banyak gitu kan. Yang korban gitu, yang akhirnya perawannya hilang atau memang dia menjajakan diri atau memang buat pacarnya, yang kayak gitu banyak kan. Nah kalau laki-laki kan kayak jarang banget. Iya kayak gitu, makanya tapi pas aku udah menjalani sama dia nih, sama yang pertama ini, dia udah jago nih ceritanya nih ya kan. Tapi tunggu belum. Yang pertama kali lo main, lo bilang baru 2 kali digoyang, baru 2 kali diangkat gitu kan, naik turun, dia udah keluar. Iya. Iya, ya lu kan masih mau kan? Masih kepengen, lu masih naik gitu loh, masih on fire gitu kan. Terus gimana dong? Pas udah kayak gitu, ya tapi karena dianya itu kan di jam 4 subuh ngelakuinnya. Nah, terus kita tuh bangun di jam 6 pagi. Oke. Nah, karena akunya juga udah kayak aduh, udah deh kalau misalnya emang dia kayak gini gitu kan. Nah, tapi untungnya juga dia masih mau lagi dan aku juga mau mancing juga lagi. Jadi kita main lagi di jam 6 pagi. Yang di atas itu. Nah, dia di atas itu. Jadi pas di saat itu dia nggak bisa kontrol juga. Nah, itu keluarnya cepat juga. Terus kedua kalinya, jadi pas di atas itu nggak cuma sekali, jadi 2 kali. Pas kedua kalinya baru lama. Dia ganti gaya gitu segala macam gitu. Yang pas kedua kalinya lu baru dapat. Baru kayak ngerasain, oh, gue udah enak nih gitu. Nggak, padahal udah 3 kali kan, harusnya kan cuma sekali, ya udah gitu kan. Tapi lu belum dapat apa-apa juga. Kan udah 3 kali tuh. Iya, maksudnya kayak nanggung kentang gitu kan. Iya, pas pertama kedua kali sampai klimaks banget iya, gitu kan lo. tapi pas udah ketiga kali sih udah dapat kayak udah gue udah puas gitu. Karena lama itu di situ lama. Mungkin karena dianya juga udah capek kali ya, dan kayak udah sebenarnya dia udah gak mau, cuman gue tuh maksa karena gue gak mau lah gue dia doang yang puas gitu kan. Jadi gue yang kayak ya udah gue bantu lagi juga, gue kasih tahu kayak gini segala macam, kayak gayanya split gitu segala macam gue kasih tahu kayak gitu. Nah